I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running and keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, God, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running and keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, God, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing
love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running and keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Shalom, selamat pagi. Selamat kembali kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Dan saya ucapkan juga selamat datang untuk rekan-rekan pelayan dari Trate, dari Suryani. Kiranya Tuhan boleh memberkati saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri semua.
kita akan memulai ibadah kita buka dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kembali umat-Mu boleh ada dalam rumah-Mu untuk bersyukur, untuk bersuka cita atas setiap apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami ingin mengangkat hati kami dalam ucapan syukur kami kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan atas jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan memuliakan, besarkan nama-Mu. Bahkan kami akan dengar kembali isi hati-Mu Tuhan. Berbicara atas kami sekalian. Kami siap untuk mendengar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani saat ini. Biar pengurapan, sukacita yang daripada Tuhan boleh ada. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami membuka ibadah kami saat. Amin. Amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita undang Roh Kudus Tuhan boleh memenuhi kita semua pada pagi hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jambahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah
altar-Mu Tuhan, di altar-Mu. Menyembah-Mu, haleluya. Sembah Dia, sembah Yesus, haleluya. Mari memenuhi kami, mari rawat setiap kami. Oh Kudus Engkau hadir, oh Kudus Engkau hadir. Roh Kudus jamah kami, Mari penuhi Roh Kudus kami, Roh manis. mari penuhi Terima kasih, terima kasih, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Terima kasih, terima kasih. Rasakan jambahan Roh Kudus pagi hari ini. Rasakan kasih-Nya yang memenuhi hati kita. Rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasakan Roh Kudus yang melawat, memeluk, menjamah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kudus, ya kami Roh bersyukur. Engkau hadir, Kami bersyukur Tuhan. Engkau hadir saat Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, sekali lagi di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di altar-Mu yang kudus pagi hari ini, kami mau menyembah-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami dan layak menerima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Kita bersyukur pagi hari ini karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, bertepatan hari ini adalah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Ya. Dan pagi hari ini Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita semua. Amin. Amin. Api Pentakosta kupunya. Kita naikkan pujian ini. Api Pentakosta kupunya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta kupunya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selama api
Kristus sudah menyala dalam hati kita, amin. Biar setiap kita pagi hari ini, kita boleh menyala-nyala, kita mencurahkan, kita menyatakan kemuliaan Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita semua ya. Bertepatan dengan ulang tahun di tempat ini, biar kita boleh memberitakan firman itu. Amin. Dengan kita memiliki api Kristus, roh Tuhan yang menyala-nyala dalam hidup kita, amin. Haleluya. Api kemuliaannya. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya Kita bangkit berdiri. tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Amin. Yesus Raja, segala raja. Yang kita mau beritakan, kita mau saksikan. Haleluya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang sujud menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Yes, sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang sujud menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya, sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Saya silakan untuk duduk kembali. Api kemuliaan Tuhan itu memenuhi kita semua. Roh Kudus memenuhi kita semua pagi hari ini. Amin. Sehingga kita akan bersuka cita, kita bersorak-sorai dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Kita mau menari untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini.
jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Dia yang terbesar, Dia yang mulia, dan biar kita semua memujinya. Haleluya. Dengan segenap hati kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Karena rohmu Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yes, sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes, Kau terbesar Tuhan. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua. Biarlah semua Sekali lagi memujimu. Biarlah semua memujimu. Yeay. Haleluya. 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 Betapa Tuhan akan disenangkan ketika umat-umatnya memuji Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk firman-Nya. Biarlah Tuhan yang menguduskan dan membenarkan kehidupan kita, sehingga kita boleh layak untuk menjadi mempelainya Kristus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kuduskan, benarkan hidupku dengan kuasa firman-Mu. Ku siap
membentuk seluruh hidupku, membentuk seluruh hidupku, hingga ku layak sebagai mempelaimu yang sempurna, sempurna, tak bercacat dan celah. Amin. Bukakan rahasia firman-Mu, bukakan meterai firman-Mu, ungkapkan segala rahasianya. Pengajaran mempelai kebutuhanku di akhir zaman. Kita kembali ke atas. Kuduskan, benarkan hidupku dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa firman-Mu. Ku siapkan segenap kehidupanku, menyambut hari kedatangan-Mu. Kuasa firman pengajaran membentuk seluruh hidupku, hingga ku layak sebagai mempelaimu, sempurna, tak bercacat dan celah. Bukakan meterai firman-Mu, saya serahkan kepada hamba-Nya. Bukakan meterai firman-Mu, ungkapkan segala rahasianya. Pengajaran mempelai kebutuhanku di akhir zaman. Pengajaran mempelai kebutuhanku di akhir Sebentar, saya minta Pendeta Pratama Solihin berdoa buat firman Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami boleh datang ke rumah-Mu ini Tuhan, untuk beribadah, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Kau izinkan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya Engkau yang menguduskan,
membungkus dan menyucikan hamba-Mu ini Tuhan. Boleh menjadi Terima saluran kasih. berkat buat kami Tuhan. Demikian juga kami yang mendengarnya Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Agar kami layak buat firman-Mu, layak buat kemurahan-Mu, layak buat kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, selebihnya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh berbicara banyak kepada kami Tuhan. Dan kami boleh menikmati betapa baik yang Engkau buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Mula pertama saya menyampaikan selamat Hari Raya Pentakosta yang tepat pada hari ini. Demikian juga saat ini pun saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-46 Jemaat Baros Cimahi. Ulang tahun Jemaat Baros Cimahi 46 tahun. Dan bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta. Cuma tadi lupa mungkin panitia tidak membacakan pengakuan iman. Lili 5 hari raya yang kelima, yang terakhir. Ya, mulai dari Natal, apa? Yang kedua, Hari Raya Natal. Yang kedua apa? Para pejabat. Apa? Jumat Agung. Yang ketiga, Paskah. Keempat, kenaikan. Yang terakhir. Ya. Tata gereja mengatur bahwa setiap hari raya Kristen, 5 hari raya itu harus membaca pengakuan iman GBI, baik yang telah direvisi maupun yang lengkap. Puji Tuhan, pada pagi hari ini bertepatan dengan ulang tahun sekaligus bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta dan bertepatan dengan subtema bulan Mei. Ya. Dikatakan dalam subtema ini harus seperti yang dikatakan oleh subtema ini. Taat kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan setia melakukan perintahnya. Pasti janjinya digenapi. Inilah subtema kita bulan Mei, sepanjang bulan Mei. Saya rasa hampir tiap minggu hamba-hamba Tuhan yang melayani di mimbar ini, di Trate, di Suryani, pasti ke sana arahnya. Taat kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi enggak main-main. Kalau kita harus taat dengan segenap hati, segenap jiwa, dan setia melakukan perintahnya. Itu yang Tuhan inginkan, khususnya Baros Cimahi. Harus menjadi jemaat yang setia, harus menjadi jemaat yang di dalam segala hal melakukan perintahnya. Pasti janjinya digenapi. Subtema ini diambil dari Perjanjian Lama yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat keempat. Ini pesan dari Raja Daud sebelum meninggal. Dia sebagai raja, sebagai hamba Tuhan, sebelum meninggal dia pesan ini kepada anaknya Salomo. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat keempat. Ya, mari dibaca. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 4.
Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah ini saudara, satu pesan yang disampaikan Raja Daud sebelum meninggal. Ya, pesan ini yang ditujukan kepada anaknya, Raja Salomo. Dikatakan tadi, coba sekali lagi baca. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya Menepati janji yang diucapkannya tentang siapa? tentang aku, yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Haleluya. Ini saudaraku. Ini pesan. Dan pesan ini adalah firman Tuhan yang pada pun ditujukan kepada kita. Jemaat Baros. Sehubungan ulang tahunnya. Ini pesan supaya Tuhan menepati janjinya yang diucapkannya tentang aku. Ini akunya Daud. Tapi pagi hari ini tentang saudara. Ya. Diucapkan tentang, katakan tentang aku. Itu saudara. Ya. Nah kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat yang sama, coba. Kalau engkau taat kepada Tuhan, Ia akan menepati janjinya bahwa keturunanku akan memerintah Israel asal mereka dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa selalu setia menaati perintah-perintahnya. Haleluya. Ini yang diungkapkan oleh Raja Daud kepada anaknya Salomo. Dan pagi hari ini pun kita sebagai jemaat Baros perlu ditekankan hal ini. Ya, dikatakan kalau engkau taat kepada Tuhan, tidak loyong sini, lari sono, lari sini. Nggak senang minggu di Baros, lari ke sana. Nggak setia itu. Ya. Kalau engkau taat kepada Tuhan, Ia akan menepati janjinya. Berminggu-minggu kita terus diperdengarkan firman Tuhan perihal janji Tuhan. Setiap hamba Tuhan yang dipercaya berdiri di mimbar ini, baik di Trate, baik di Suryani, ngomong soal itu. Ya. Kalau engkau taat kepada Tuhan, Ia akan menepati janjinya. Bahwa keturunanku akan memerintah Israel asal mereka dengan sepenuh hati, segenap jiwa, selalu setia, menaati perintah-perintahnya. Sederhana. Di hari raya Pantekosta ini pun Tuhan Yesus juga ngomong gitu. Ya. Di hari raya Pantekosta, kebetulan hari ini hari raya Pantekosta, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang dicatat di Alkitab? Ya, di Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima. Kisah Rasul pasal pertama ayat 4 dan 5, coba dibaca. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka,
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini ucapan Tuhan Yesus yang ditulis di Kisah Rasul. Ya. Waktu bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus ngomong begini. Coba ulang ayat 4. Pelan-pelan. Pada suatu hari, Iya. ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, ya. Dan menyuruh mereka tinggal di situ Ya, menantikan janji Bapa. menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ini ucapan Tuhan Yesus. Mengingatkan kepada murid-muridnya waktu masih sama-sama. Ya. Waktu sama-sama Tuhan Yesus dengan tegas dia pesan ini. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Apa maksudnya? Ya. Tujuannya apa? Ya. Yang katanya diungkapkan ayat kelima, coba dibaca. Sebab Yohanes membaptis dengan air, Iya, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. ini ucapan Tuhan Yesus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini janji Tuhan, tapi ada catatan, melarang murid-muridnya tinggalkan Yerusalem. Melarang mereka tinggal di Yerusalem. Apakah dia nurut? Nurut, saudara. Bayangin 10 hari. Kita kan didiskon 5-6 hari ya. Seharusnya 10 hari itu. Kalau menurut Alkitab loh. Tapi karena kondisi, ya 6 hari lah. Istilah menjadi doa sepekan kalau salah. Tapi pada waktu itu dikatakan, selama 10 hari, murid-muridnya tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem. Harus berdoa, menunggu janji Tuhan. Luar biasa, tahu. Ini waktu itu. Apakah yang dilakukan murid-muridnya itu terwujud? Coba kita lanjutkan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 12 dan 14. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 12 dan 14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Ya, Filipus dan Thomas, 6, Bartolomeus dan Matius, 8, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan segenap hati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah ini, saudara. Ternyata murid-muridnya nurut, mau melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, dia lakukan. Meskipun dalam doa itu 1 hari, hari kedua nggak ada apa-apa, hari ketiga, keempat, tetap lakukan. Nggak ada istilah, aduh bosan, aduh buang-buang waktu, aduh banyak urusan. Tidak, saudaraku. Ini contoh buat kita sebagai sidang Tuhan.
contohlah apa yang dilakukan murid-murid Yesus. Yesus malah melarang, dia lakukan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Sampai hari ke-10, bleng, muncul Pentakosta. Ayat 14 coba dibaca. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam Iya. doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Haleluya. Apa yang dikerjakan saudaraku? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Ya. Bersehati. Mereka bertekun, berkumpul, nggak ngobrol. Bertekun dan kumpul hanya satu, berdoa. Inilah teladan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Selama 6 hari kita doa di sini, lengkap nggak? Sampai itu? Oh, haleluya. Ada berapa? 30? 20 yang lain? Ini yang harus dilakukan oleh jemaat Pasros. Kalau ingin menjadi jemaat yang kuat dan dipenuhi Roh Kudus, tidak ada cara lain, tidak ada ilmu-ilmu yang lain. Harus sama-sama sehati. Sehati. Tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada macam-macam sejenisnya. Sehati seperti yang dilakukan murid-murid Yesus. Saudara bayangkan 10 hari. Ya, kita masih di diskon 6 hari. Ya. Itu diskon gede-gedean itu. Ya. Mari kita mau belajar contoh Alkitab, bukan contoh yang lain. Contoh yang ditulis oleh Alkitab. Haleluya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Bukan dalam ngobrol, bukan menggosip, tapi satu dengan yang lain, sehati dalam doa. Ya, satu, Tuhan kita minta sama Tuhan dipenuhi. Demikian juga yang di Trate, di Surani, demikian juga. Ya. Oleh sebab itulah pada pagi hari ini kita kembali lewat contoh yang diberikan kepada kita pagi hari ini. Ya. Luar biasa. Berkenaan juga ulang tahun. Ulang tahun 46 adalah ulang tahun anugerah. Ya. Kemudian Tuhan kalau sampai hari ini kita bisa bersama-sama bersyukur. 46 tahun ya, yang dilakukan. Seperti subtema ini, subtema bulan Mei ini, hendaknya betul-betul kita lakukan. Coba sekali lagi itu baca subtema bulan Mei yang tadi dikatakan. Subtema bulan Mei 2023. Taat kepada Tuhan, Taat kepada Tuhan dengan segenap hati, ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan setia melakukan perintahnya, pasti janjinya digenapi. haleluya. Tidak ada cara lain, saudaraku. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi yang sedang saudara alami, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, tema kita tahun 2023. Enggak lama lagi nanti muncul tema Natal itu. Sudah tinggal berapa bulan ini? Ini bulan ya. Itu akan terus bergulir. Ya, biar pada pagi hari ini kita dengar betul apa itu pesannya Raja Daud sebelum meninggal. Sederhana. Tidak muluk-muluk, saudaraku. Ya, Daud
yang dilakukan, yang diungkapkan oleh Raja Daud. Coba sekali lagi ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 2 ayat keempat. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 4. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapannya tentang aku, yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ini saudaraku, jelas dan gamblang, ya, tidak neko-neko, sederhana, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu aja. Itu yang dimintakan tuh Raja Daud terhadap anaknya. Dan kita lihat apa yang diinginkan. Coba sebelumnya ayat yang 1 Raja-Raja 2 ayat ketiga. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Haleluya. Tujuannya tidak lain tidak bukan apa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Ini arahnya. Kalau Yesus meminta kepada murid-muridnya supaya setia tidak tinggalkan Yerusalem, tujuannya apa? Supaya Roh Kudus yang dijanjikan itu digebikan. Di zaman ini, zaman Daud, tujuannya seperti yang ditulis di hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Tidak lain, tidak bukan, tujuannya adalah untuk itu. Ya. Kalau kita mau untung, kalau mau berhasil, tidak ada cara lain. Setia. Setia. Kalau saya baca ayat ini dalam bahasa Indonesia masa kini, dikatakan apa? Coba dibaca. Ya, saat yang sama, ayat yang sama. Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Taatilah semua hukum-hukum dan perintah-perintahnya yang tertulis dalam buku Musa. Buku Musa. Supaya kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Siapa yang enggak mau berhasil? Siapa yang akan angkat tangan? Saya kira semua ingin berhasil, ingin sukses, ingin diberkati, macam-macam itu. Pasti akan dilakukan. Maka katakan apa? Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepada. Taatilah semua hukum-hukum dan perintah-perintahnya yang tertulis dalam buku Musa. Kita tertulis enggak? Alkitab. Alkitab itu. Ya, yang tertulis. Bukan yang dikarang oleh Profesor A, Profesor B, tidak. Yang ditulis di Alkitab. Itu harus kita baca. Kita harus kita renungkan. Dan bagaimana kalau kita tidak pernah baca Alkitab, mau beruntung, mau berhasil, nonsens. Itu. Tuhan ingin supaya kita sebagai orang yang percaya, jangan sampai lepas dari Alkitab. Itu firman Tuhan. Ya. Jangan sampai terlepas. Coba selagi ayat 3 diulangi. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Taatilah semua hukum-hukum dan perintah-perintahnya yang tertulis dalam buku Musa. Supaya kemanapun engkau pergi,
engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Haleluya. Inilah kerinduan. Tidak lain tidak bukan. Kalau engkau ingin beruntung, ingin berhasil dalam studimu, berhasil dalam usahamu, taatilah. Sangat sederhana, saudaraku. Ini berbicara kepada kita pagi hari ini. Demikian juga, saudaraku, pada saat-saat Daud mengalami kejatuhan, ini manusia, Daud pun mengalami jatuh dalam dosa. Tentu kita tahu semua, dosa yang dilakukan Daud sangat-sangat berat. Ya. Lalu firman Tuhan datang kepada Daud melalui Nabi Nathan, melalui hambanya, ya, yang bagaimana yang ditulis dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat ke-12. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan berikan kepada Raja Daud melalui Nabi Nathan? Di mana saat Raja Daud jatuh dalam dosa, yaitu merebut istrinya orang. Ini perbuatan yang waduh kacau. Ya Tuhan, dia bisa begitu. Istrinya orang direbut dengan cara macam-macam. Itu sama zaman sekarang kan sering begitu. Tapi di Barus nggak ada, saudara. Ini Raja Daud kebelet, saudara. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12. Ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ya, ini ungkapan Tuhan melalui Nabi Nathan. Ya, dengan jelas dikatakan apa? Apabila umurmu sudah genap, engkau akan mati bersama dengan nenek moyangmu. Tuhan berjanji, aku akan membangkitkan keturunanmu, yaitu anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaan ini. Janji lagi kepada Tuhan. Dan janji ini terwujud, yaitu Salomo dilahirkan. Haleluya, saudara. Jatuh dalam dosa. Kalau dia mau bertobat, Daud pun begitu, dia bertobat. Dan pagi hari ini, siapapun kita, kalau kita pun mengalami seperti yang dialami Daud, jatuh dalam dosa, segera minta ampun. Segera minta ampun. Ya. Daud pun jatuh dalam dosa. Itu tidak main-main. Bukan hanya soal mencuri itu bukan. Istrinya orang direbut. Istrinya orang, bayangin. Oleh Raja Daud yang ngerti aturan, yang ngerti firman. Jangan sampai itu terjadi buat kita. Oleh karena itu kita perlu Roh Kudus untuk selalu mengingatkan kita. Mengingatkan kita. Haleluya, saudara. Oleh sebab itulah pada pagi hari ini, apa yang dialami Daud adalah contoh yang enggak bagus. Tapi kita lihat, mau pengakuan, mengakui dosa yang dilakukan, dia bertobat. Dan Tuhan pasti mengampuni. Jangan ditiru akan dosanya. Tapi kita harus berjaga diri, waspada. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk mengajar, mengingatkan. Ya. Inilah yang dinasihatkan
oleh Nathan dan juga pada pagi ini buat kita sekalian. Ya. Apakah keturunannya mulus? Keturunannya Raja Daud mulus? Enggak mulus juga. Ya. Ini juga pembelajaran buat kita, saudara. Keturunan Raja Daud pun mengalami hal yang sama. Yang ngerti aturan, ngerti firman. Tapi dasar manusia. Ya. Dasar manusia yang begitu lupa firman. Lupa firman. Kembali mengalami hal yang sama. Seperti yang ditulis dalam 2 Tawarikh pasal ke-16 ayat 7. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 7 adalah keturunan Raja Daud yang tidak taat kepada firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 16 ayat ke-7. Ya. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluput tentara Aram dari tanganmu. Ini yang dialami Raja Asa. Tatkala itu terjadi penyerangan yang dilakukan Raja Aram. Lalu dia bersandar bukan kepada Tuhan, kepada Raja Aram. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram. Seharusnya dia ngerti, harus apapun yang dilakukan harus bersandar kepada Tuhan. Ya. Coba ayat ke-8. 2 Tawarikh 16 ayat 8 apa? 2 Tawarikh 16 ayat 8. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Ini yang diingatkan Tuhan. Raja Asam pernah mengalami pertolongan Tuhan. Karena Raja Asam bersandar kepada Tuhan. Mengerti firman. Ya ingat hanya bersandar kepada Tuhan. Apapun yang dihadapi, pasti Tuhan tolong. Tapi gara-gara dia enggak bersandar. Apa katakan? Karena engkau bersandar kepada Raja Aram. Dia bersandar kepada manusia. Gara-gara tidak bersandar kepada Tuhan. Jangan sampai ini terjadi buat kita. Coba dibaca sekali lagi ayat ke-7 ini. Supaya memahami, menguasai. Ya. Itulah Nabi Hanani. Hanani perlihat itu adalah hamba Tuhan. Yang mengingatkan kepada Raja Asa. Coba ayat 7. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluput tentara Aram dari tanganmu. Terluputlah tentara Aram dari tanganmu. Artinya ditolong oleh Tuhan. Tapi gara-gara tidak bersandar, hancur. Padahal Raja Asa ini mengalami pada waktu dia pernah diserang oleh raja orang Ethiopia, orang Libya yang besar jumlahnya. Keretanya hebat.
Tapi karena Raja Asa bersandar kepada Tuhan, terluput, menyerah oleh Raja Daud, oleh Raja Asa. Ini pembelajaran buat kita, saudara. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya, terlebih kita sudah berusia 46 tahun, segala sesuatu yang kita alami, bersandarlah kepada Tuhan, apapun. Jangan sampai bersandar kepintaranku, kekayaanku, uangku. Yang sekolah, yang studi, bersandar kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan. Dan semuanya beruntung berhasil. Biar firman Tuhan yang sederhana ini sebagai pesan firman kepada kita semua. Di hari ulang tahun ke-46 dan juga di hari raya Pentakosta. Ya. Kita harus taat, setia, tekun, dan sungguh-sungguh hidup takut kepada Tuhan. Segala-galanya harus bersandar kepada Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun pergumulan sedang saudara hadapi, jangan sampai kita mentang-mentang saya kuat, mentang-mentang saya kaya, mentang-mentang saya bisa, enggak perlu. Ya. Kalau itu yang kita lakukan seperti yang dialami Raja Asa, jangan kalah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal buat kita semua. Khususnya bagi jemaat Taros yang berulang tahun. Terlebih di hari raya Pentakosta ini. Biar Roh Kudus yang utama. Apapun Roh Kuduslah yang haleluya. Kita nyanyikan lagu tadi, kita berdoa. Kuduskan, benarkan Hidupku dengan kuasa firman-Mu, ku siapkan segenap kehidupanku menyambut hari kedatangan. kuasa firman pengajaran membentuk seluruh hidupku hingga ku layak sebagai mempelaimu. Sempurna, tak bercacat dan bukakan meterai firman-Mu, mengenang segala rahasianya, Kasih pengajaran mengenang kemuliaan haleluya.
Sebentar saya minta Pendeta Pratama Ibu Leoni berdoa. Haleluya. Yesus. Kami bersyukur ya Bapak buat berkat dan anugerah Tuhan yang besar dan heran. Kiranya Tuhan yang menolong menyertai kami, bukan saja kami hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kami dilayakkan dan kami disempurnakan sebagai mempelai-Mu Tuhan. Karena Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan yang menolong menyertai kami, dan Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakai dengan kuasa, pakai dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong hamba-Mu, gembala kami ini Tuhan, kemanapun hamba-Mu Tuhan utus, kemanapun hamba-Mu Tuhan pergi untuk menyampaikan firman, Tuhan pakai dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Berkati sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dan kami sekalian yang mendengar, dan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini ya. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan, kepada yang bertugas supaya maju. Dan kita akan berdoa dulu untuk persembahan kita siang hari ini. Irma yang akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau sungguh satu kesempatan yang indah kalau Tuhan boleh berikan buat kami. Tuhan mari berkati setiap kami Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan limpah dengan syukur. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, persembahan yang kami berikan biar boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati kami Tuhan, berkati para pelayan-Mu, layakan dan sucikan kami untuk memberikan kami persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Kita akan angkat pujian, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengarkan warta gereja siang hari ini. Bapak Ibu Saudara juga memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan Saudara, bisa ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 0087473434 atas nama GBI Baros Cimahi. Terus kita juga bisa mendengarkan suara Paturyani yang disiarkan setiap hari Selasa dan Jumat melalui Radio Maestro di gelombang 92,5 FM setiap jam 16 atau jam 4 sore. Kemudian ada Selamat Pagi Paturyani, ini adalah doa umum untuk seluruh jemaat GBI Paturyani. Ini diadakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi
via Zoom. Kemudian hari Sabtu tanggal 3 Juni ada ibadah WBI jam 11.30 atau setengah 12 siang. Untuk Sabtu ini ibadah WBI bertempat di rumah Ibu Haloho di daerah Cibeber Cimahi ya. Alamatnya nanti bisa di-share di grup atau bisa berkumpul di gereja ibu-ibu ya. Kemudian ibadah ABI atau anak sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi ya. Jangan lupa yang ada anak-anak. Kemudian kita kembali juga dalam ibadah raya untuk minggu depan, Minggu tanggal 4 Juni pukul 10 seperti siang hari ini, disertai dengan perjamuan kudus. Ya, pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Bapak Gembala Sidang, Wakil Gembala atau Sekretariat Gereja, nomornya tertera di atas ya. Kemudian diingatkan kembali untuk jadwal pelayanan minggu depan. Silakan dilihat nama-nama di atas ya, jangan lupa. Ya, itu saja pengumuman siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara perayaan ulang tahun Gereja Baros Cimahi yang ke-46. Saya serahkan kepada Pak Yanus. Haleluya. Sebelum kita tiba pada acara perayaan HUT GBI Baros Cimahi yang ke-46, sebentar lagi kita akan menampilkan Dance Abi Baros Cimahi dengan judul Yesus Sahabatku. Dipersilakan untuk tampil ke depan. Penampilan Abi Baros Cimahi dipersilakan untuk tampil ke depan. Salam kakak-kakak, om, tante, dan oma opa. Saya masih Nogiri Gunawan dan teman-teman akan mempersembahkan gerak dan lagu yang berjudul Yesus Sahabatku. Selama 46 tahun gereja ini ada, pasti sudah melewati berbagai hal. Tapi Marcel yakin jemaat dan Opa Gembala selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Karena memang Dia Tuhan yang baik dan sahabat yang setia. Teman-teman, ayo maju. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun. Satu, dua, tiga. Selamat ulang tahun ke-46 tahun gerejaku tercinta. Jemaatnya semakin setia,
dan bertumbuh dalam Yesus. Oh Pak Gembala, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan segala besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, Tuhanku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan segala besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang dapat selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kau yang sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kini saatnya kita tiba pada acara perayaan hari ulang tahun GBI Baros Cimahi yang ke-46. Saat ini kita melihat kue dengan ada 2 lilin, angka 4 dan angka 6, berarti 46 tahun. 46 tahun adalah bukan angka yang mudah untuk dilalui. Selama 46 tahun ini, jemaat kita di Baros ada yang datang dan ada juga yang keluar. Dan ada juga yang pulang lebih dahulu, mendahului kita. Puji Tuhan, pada siang hari ini
kita dapat merayakan ulang tahun yang ke-46 ini. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kita semua. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan menyalakan lilin dan pemotongan kue. Dan selanjutnya saya undang Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan perwakilan jemaat yaitu Bapak Sukirna, saya mengundang untuk ke depan. Dan nanti angka 4 akan dinyalakan oleh Bapak Gembala dan angka 6 akan dinyalakan oleh Bapak Sukirna dan kembang api oleh Ibu Gembala. Kita angkat pujian umur panjangnya di tangan kanan. Umur panjangnya di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur kanan tangan, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Bapak Gembala dan Pak Sukirna meniup lilin. Haleluya. Kita naikkan satu pujian, potong kuenya, potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Haleluya. Saya persilakan Pak Gembala dan Bu Gembala kembali ke tempat. Kita akan mendengarkan penampilan persembahan pujian dari kaum bapak dan kaum ibu setempat. Dipersilakan.
Selanjutnya saya undang Bapak Pendeta Muda Yosia Nazara untuk berdoa ucapan syukur atas ulang tahun GBI Baros Cimahi yang ke-46. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, pada siang hari ini di mana kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini mengucap syukur buat segala penyertaan Tuhan dalam ulang tahun yang ke-46 Jemaat Baros Cimahi. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan telah nyatakan bagi Tuhan keluarga besar GBI Baros di tempat ini. Dan kami berdoa saat ini Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberkati gereja Tuhan di tempat ini, dan seluruh jemaat Tuhan senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka boleh bertambah-tambah di dalam Tuhan, baik secara Tuhan kuantitas maupun kualitas. Boleh Tuhan tambah-tambahkan Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Kami berdoa buat seluruh pengurus yang ada, hamba-hambamu yang melayani di tempat ini. Tuhan berikan kesehatan dan kerjasama yang baik di antara mereka, sehingga mereka boleh melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kalau Tuhan telah menyertai di masa-masa yang lalu, Tuhan pasti menyertai dan memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan yang Tuhan menjadi pembela, pemimpin bagi gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Saya undang semua bangkit berdiri. Yesusku. Nanti doa berkat oleh Bapak Gembala. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Sekali lagi pujikan lagu ini dengan setengah suara. Terima kasih Yesus. Sebab hari ini Tuhan ada syukur bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Jikalau pada saat hari ini, di siang ini Tuhan, kami sidang Tuhan di GBI Baros Cimahi, bersama-sama bersyukur ke hadapan-Mu. Karena Engkau telah menuntun, memimpin, memelihara, memberkati sidang Baros Cimahi ini Tuhan. Hingga hari ini tepat berulang tahun yang ke-46. Itu bukan kebetulan. Itu satu anugerah yang luar biasa Kau limpahkan kepada sidang Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi selama ini Tuhan, di saat-saat pandemi dan sebagainya, Kau tetap melindungi, memelihara, sehingga kami dapat bersama-sama tetap setiap minggu kami dapat beribadah secara tatap muka. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa itu.
Dan kalau pada hari ini pun kami dapat bersama-sama bersukacita, bersama-sama dapat bersyukur, dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih kami bersama-sama menerima, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Semuanya itu oleh anugerah-Mu. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi sidang Tuhan yang taat, setia, melakukan segala perintah-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kalau itu yang kami lakukan, bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun menjadi persoalan kami, Kau pasti membela dan menolongnya. Sebab kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa buat seluruh pengurus GBI Baros Cimahi. Berkati mereka, berikan hikmat akal budi yang luar biasa kepada mereka. Sehingga mereka dapat melakukan, mengurus dan mengendalikan semua rangkaian acara apapun, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami juga berdoa khususnya buat anak-anak kami, cucu kami ya Tuhan, yang mengikuti pendidikan mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Kau berikan hikmat akal budi kepada mereka, sehingga anak-anak kami, cucu kami berhasil dalam sekolahnya, dalam pendidikannya, dan nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga seluruh sidang Tuhan, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, apapun yang diperdagangkan, pasti beruntung dan berhasil. Sebab Engkau adalah sumber berkat, sumber pertolongan, dan sumber yang luar biasa bagi sidang Tuhan. Kami percaya, jikalau ada pergumulan sakit, pergumulan ekonomi, pergumulan apapun yang dialami Tuhan, kami sangat yakin Kau pasti mengakukan dengan setia. Karena sidang Tuhan ini hidup dalam kesetiaan terhadap. Terima kasih buat ulang tahun yang telah kami rayakan, ulang tahun yang kami telah lakukan. Biarlah apapun yang dikerjakan hari ini berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri dan kami akan tinggalkan rumah-Mu ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Demikian juga apabila ada yang mengikuti lewat live streaming ini Tuhan, mereka pun Kau berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dan kami alaskan doa sembahyang kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siang hari ini hadir ada di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan keberkatan yang melimpah, pulanglah dengan kesehatan yang prima, yang semuanya bersumber daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Mulai detik siang hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya, katakan sama-sama. Bapa, terima Amin. kasih.